Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru Hebat SDN 3 Karangrejo. Ini saya mau mempresentasikan rencana tindak lanjut saya, yaitu di PKG PJOK. Tapi sebelumnya ini nanti saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Karangrejo. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita tuntunan dan suri tauladan, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini Pak Dedi akan menyampaikan tindak lanjut PKG PJOK yang berkaitan dengan menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Dan untuk itu Bapak Ibu mari kita ikuti PKG atau presentasi Pak Dedi ini dengan baik, dan mudah-mudahan Pak Dedi nanti dalam tindak lanjut ini dapat berjalan dengan lancar dan nantinya dapat dipraktekkan di sekolah kita ya. Ngoten nggih Pak Dedi nggih. Dan mudah-mudahan ini kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan untuk selanjutnya Pak Dedi di kedepannya pembelajarannya lebih ditingkatkan agar pembelajaran di sekolah dan mendapatkan nilai yang baik dan anak-anak pembelajaran dapat menyenangkan nggih Pak Dedi ngoten nggih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Sekarang langsung saja ya menuju ke materi Bapak Ibu. Di sini RTL atau rencana tindak lanjut saya, yaitu saya beri judul serunya Lini. Lini itu kepanjangan dari bola voli mini ala Gen Alpha. Terus itu yang membuat saya sendiri, Dedi United SDN 3 Karangrejo PKG PJOK gelombang 2 kelas 8 Kabupaten Trenggalek. Oke, selanjutnya masuk ke latar belakang Bapak Ibu. Kenapa saya memilih bola voli mini, yaitu ini latar belakangnya karena adanya sport education model atau SEM dengan turnamen voli mini merupakan model pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dari konteks kehidupan nyata ke bidang olahraga. Dalam model SEM ini anak-anak akan memainkan berbagai peran, diantaranya menjadi pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan bisa mempraktekkan menjadi penjual. Itu kalau bakatnya memang pengen jadi penjual. Maksudnya di sini penjual makanan. Selain itu, SEM dirancang untuk menarik minat anak berkolaborasi dengan teman belajar yang akan berdampak positif pada perkembangan kognitif anak. Itu harapannya Bapak Ibu setelah mengikuti SEM itu, harapannya perkembangan kognitif anak
ada nilai-nilai positifnya. Dengan diperkenalkan SEM ini diharapkan siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kegiatan yang melibatkan berbagai pihak seperti turnamen olahraga ataupun nantinya perlombaan 17 Agustusan. Itu maksudnya ketika nanti di lingkungan ada yang menyelenggarakan perlombaan, anak-anak itu nanti bisa ikut terlibat di dalamnya. Itu yang melatar belakangi saya mengadakan model SEM ini, Bapak Ibu. Sekarang menginjak ke tujuan dari program SEM. Yang pertama, tujuannya meningkatkan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai sosial peserta didik dalam pertandingan lini atau bola voli mini Cup SDN 3 Karangrejo. Tujuannya supaya peserta didik itu dapat memahami keterampilan, karena di turnamen bola voli itu tidak cuma gerak tapi juga ada kerjasama, ada komunikasi. Itu harapannya, yang diharapkan. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk terlibat dalam suatu pertandingan dan ikut secara aktif. Jadi nantinya diharapkan muncul nilai positif dari peserta didik itu sendiri, yaitu aktif dalam bergerak. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya mengambil bola voli mini ini karena biasanya kalau di pelosok pedesaan itu bola voli mini digemari anak-anak sehingga mereka bermain selalu dengan gembira. Itu akhirnya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Capaian atau tujuannya mengadakan turnamen ini: satu, pemahaman tentang aturan voli mini. Ini supaya anak-anak mengerti tentang peraturan bola voli mini. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, nilai-nilai sportivitas, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkahnya untuk mengelola bola voli mini ini adalah: satu, pembahasan dan technical meeting. Ini diharapkan kepada untuk anak didik kelas 4, 5, dan 6 semuanya ini nanti perwakilan dari ketua kelas itu sebelum memulai pertandingan mengadakan pembahasan tentang aturan atau mengadakan technical meeting terlebih dahulu, membahas tentang peraturan maupun aturan tentang bola voli mini. Terus yang kedua itu latihan dan pengelolaan musim. Latihan berarti ini anak didik belajar sebelum melakukan ini permainan atau turnamen ini. Yang ketiga, penyelenggaraan turnamen yang menekankan sportivitas, komunikasi, kerjasama tim, dan tanggung jawab. Terus selanjutnya yang keempat itu ada peran yang didapatkan oleh peserta didik ini. Satu, siswa atau peserta didik bisa menjadi panitia. Yang kedua, peserta didik ini bisa memilih menjadi atlet. Yang ketiga, peserta didik bisa menjadi pelatih. Yang keempat, peserta didik bisa menjadi wasit. Yang kelima, peserta didik bisa menjadi supporter. Ini peran yang didapatkan dari anak didik kita, Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini biasanya yang berperan itu Bapak Ibu gurunya, ini semuanya kita serahkan kepada anak didik sebagai pelaku. Bahkan itu sampai yang membuat hadiah ataupun pialanya itu kita serahkan semuanya kepada anak didik. Untuk mempermudah biasanya itu kalau piala itu bukan piala yang
sesungguhnya, tapi bisa dibuat dari kardus ataupun bahan-bahan yang lainnya. Terus untuk lin masa ini rencana pelaksanaannya di tanggal 19 Desember 2024. Mungkin kalau kurang ya bisa kita tambah lagi karena ini masih rencana saya. Menginjak ke struktur program dan mitra belajar. Untuk struktur program dan mitra belajar ini semuanya terlibat Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru semuanya ini nanti terlibat, tidak ada terkecuali, termasuk mitra belajar kita yaitu wali murid. Untuk struktur program itu kokurikuler, jadi di luar program kurikuler, jadi di luar jam belajar, berarti ini setelah ujian Bapak Ibu. Terus yang kedua, peserta didik itu kelas 4, 5, dan 6. Nanti kalau rencana ini sukses ya bisa ditambah untuk kelas 1, 2. Ini percobaannya untuk kelas 4, 5, dan 6. Waktu kegiatan tanggal 19 Desember 2024, penanggung jawab itu saya sendiri. Selanjutnya ini mitra dalam komunitas belajar. Serunya voli mini ala gen Alpha, generasi Alpha. Ketuanya di situ saya tulis Bu Kepala Sekolah yaitu Bu Yuli Lestari. Kemudian di situ koordinator itu semua Bapak Ibu guru SDN 3 Karangrejo. Dokumentasi dan publikasi itu tenaga non pendidik nanti bisa dibantu oleh Pak Juremi maupun Bu Alpi ini untuk mendokumentasikan dan mempublikasikannya ke media sosial SDN 3 Karangrejo Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu terakhir itu saya sendiri sebagai guru PJK-nya saya. Menginjak ke kapasitas yang dimiliki sekolah, ini kapasitas yang dimiliki sekolah, kenapa saya mengadakan turnamen bola voli mini, karena saya pikir-pikir sekolah mempunyai ini kapasitasnya. Satu, kapasitasnya yaitu kepala sekolah. Yang kedua, guru, Bapak Ibu guru berjumlah 7 orang. Terus ada tenaga pendidik, non pendidik, terus keamanan dan melibatkan dari kebersihan. Terus kapasitasnya yang selanjutnya yaitu murid kurang lebih 80 anak. Terus ada halaman sekolah kita manfaatkan sebagai lapangan untuk pertandingan nanti. Terus lapangan bola voli termasuk perlengkapan voli, ada net, ada bola, ada peluit, ada bendera nanti ya. Terus kita punya alat pengeras suara nanti kita manfaatkan. Terus memiliki jaringan internet ini untuk mempublikasikan kegiatan kita, nantinya kita unggah ke YouTube, ke Instagram, ke TikTok dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya ada rencana dan evaluasi. Rencana dan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu membuat penilaian suatu program untuk meningkatkan efektivitas dan perkembangan agar kedepannya lebih baik. Ini untuk evaluasinya saya menggunakan evaluasi wawancara dan refleksi, yaitu dengan menggunakan umpan balik dan tanya jawab ataupun mengisi kuesioner. Itu untuk rencana evaluasi. Setelah itu di sini ada tantangan dan solusi. Prediksi tantangannya itu saya perkirakan satu, cuaca yang tidak bisa diprediksi, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Yang kedua itu pengelolaan waktu yang padat dan terbatas, banyak kegiatan-kegiatan, itu yang kedua. Terus saya akan mencoba memberikan solusi atau gambaran solusinya. Satu, dilakukan di pagi hari dengan harapan cuacanya mendukung, sejuk dan kemungkinan intensitas turun hujan tidak tinggi.
Yang kedua terkait dengan waktu yang padat, itu saya bekerja sama dengan wali kelas terkait dengan penjadwalan dan organisasi pelaksanaannya dari turnamen ini. Ini yang terakhir, terima kasih. Baik, demikian terkait pemaparan saya terkait pelaksanaan rencana tindak lanjut turnamen bola voli mini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Aman? Aman nggih? Papan? Oh ya, apa Pak? Untuk ketika Pak Dedi mengerjakan RTL ini, ya, kesulitan apa yang ditemukan? Untuk kesulitan membuatnya PPT ini apa? RTL. Tentang bola voli. Saya rasa untuk pembuatan RTL ini tidak begitu sulit ya Pak Apan, cuma ini PPT-nya ini yang membuatnya kalau bagi saya ya. Terus yang kesulitannya untuk pembuatan RTL ini adalah mengolah atau merangkai kata-kata ini. Ya. Paham Pak Apan? Nggih, sampun. Oke, ada lagi nggih? Mboten. Nggih. Sudah jelas berarti ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Semoga rencana ini bisa terlaksana dan memberikan pengalaman yang berarti buat peserta didik kita, buat sekolah kita juga. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu semua, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.